Di awal film terlihat tim pasukan khusus yang sedang mengepung mafia pembuat obat terlarang. Pasukan khusus itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama James. Mereka diam-diam masuk ke dalam untuk melumpuhkan para mafia tersebut. Saat James akan menghabisi pemimpin mafia tersebut, rekannya mencegah karena kantor pusat menginginkan orang tersebut dalam keadaan hidup. Kemudian James mendekati pintu gudang yang terlihat mencurigakan. Namun saat James membukanya, terdapat 3 sandera yang sudah dalam keadaan tewas karena terkena peluru James saat pertempuran tadi. Melihat itu, James sangat shock karena dia telah menghabisi 3 orang yang tidak bersalah. Setelah kejadian itu, James memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan pikirannya atas trauma yang sedang ia alami saat ini. Sesampainya di rumah, James langsung disambut oleh istri dan kedua putrinya. Saat sedang makan malam, James teringat kembali kejadian waktu itu. Melihat penderitaan James, istrinya menyarankan agar James berobat ke psikiater. Scene berpindah ke sebuah penjara, di mana terlihat seorang tahanan bernama Johnny yang hari ini akan dibebaskan. Tiba-tiba datang 3 napi lain yang langsung menyerangnya. Diketahui kalau Johnny dipenjara atas kasus perampokan bank beberapa tahun lalu, dan sekarang adalah hari kebebasannya. Tak lama kemudian, kepala penjara memberikan surat kebebasan kepada Johnny. Setelah keluar dari penjara, Johnny langsung dijemput oleh kedua anak buahnya. Saat di perjalanan, Johnny meminta untuk mendatangi sebuah rumah terpencil yang ternyata itu adalah rumah James. Di sini Johnny mengatakan kalau uang yang dulu ia rampok disimpan di rumah ini, karena dulunya rumah ini tidak berpenghuni. Malam harinya, Johnny dan 2 anak buahnya mendatangi seorang anak buahnya yang lain. Di situ Johnny menyuruh 3 anak buahnya itu untuk menyelidiki siapa pemilik rumah itu. Kemudian ketiga anak buah Johnny segera menyelidiki rumah tersebut. Namun rencana mereka gagal karena tiba-tiba James datang dan langsung menembakkan senjata ke arah mereka. Yang padahal saat itu Johnny sedang mengigau saat tidurnya. Mendengar suara tembakan, istrinya segera bangun dan mengambil senjata James. Sementara ketiga anak buah Johnny melarikan diri. Di mobil, ketiga anak buah Johnny akhirnya menyadari kalau pemilik rumah itu adalah James, sang pemimpin pasukan khusus, yang tentunya membuat nyali mereka menjadi ciut. Pagi harinya, James mengundang temannya yang bernama Sebastian untuk ngopi di rumahnya. Di sini James menceritakan tentang trauma yang ia alami kepada Sebastian. Lalu Sebastian menyarankan James untuk menemui psikiater. Namun tempatnya sangat jauh di luar kota. Scene berpindah kepada Johnny yang sedang dihubungi anak buahnya. Di situ anak buahnya berkata kalau penghuni rumah itu adalah James, si pemimpin pasukan khusus. Mendengar hal itu, Johnny menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi James, sementara dirinya akan memikirkan cara yang lain. Pada malam harinya, Johnny mendatangi polisi korup yang ada di kota itu. Dia meminta sheriff untuk menangkap Johnny 1 malam saja, karena dia akan masuk mengambil uang rampokannya dulu. Johnny juga berjanji akan memberikan 10% dari semua uang itu jika sheriff bersedia membantunya. Sheriff yang mata duitan pun akhirnya menyetujui permintaan Johnny. Esok harinya, James sedang konsultasi dengan psikiater yang temannya sarankan melalui panggilan video. Tapi dokter itu menyarankan agar James datang langsung ke tempatnya.
Tak lama kemudian, anak buah Sheriff datang untuk membawa James ke kantornya. Sesampainya di sana, Sheriff memberikan surat penangkapan palsu kepada James yang seolah-olah diperintah oleh atasannya. Namun James menolak itu karena pada surat itu tidak ada tanda tangan Menteri Pertahanan. Bahkan James mengancam Sheriff untuk tidak macam-macam dengannya. Sore harinya, James dan istrinya sedang bersiap-siap untuk pergi ke psikiater yang disarankan oleh Sebastian. Dari kejauhan terlihat anak buah Johnny yang sedang mengawasi James. Melihat kepergian James, anak buah Johnny sangat senang karena sekarang mereka bisa melakukan aksinya. Namun sesampainya di rumah James, ternyata putri James yang bernama April sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Anak buah Johnny pun terpaksa menunggu sampai pestanya selesai. Namun putri sulung James yang bernama Natalie tidak menyukai pesta itu, karena suara musiknya membuat Natalie tidak bisa istirahat. Natalie yang kesal tak sengaja menjatuhkan lampu kamarnya. Saat akan membereskan itu, tiba-tiba Natalie menemukan segebok uang di bawah lantai kamarnya. Natalie yang panik langsung menghubungi Sebastian untuk memberitahu hal tersebut. Sesampainya di sana, Sebastian meminta Natalie untuk segera menghubungi ayahnya. Sementara itu, anak buah Johnny yang kesal karena pestanya tak kunjung usai memutuskan untuk masuk saat itu juga. Bahkan mereka menghabisi teman April satu persatu. Hingga saat di dalam rumah, mereka menyandra Sebastian dan juga April. Natalie yang melihat itu bersembunyi di bawah ranjang dan langsung menghubungi James. Namun sayangnya saat itu James tidak dapat dihubungi, membuat Natalie hanya bisa meninggalkan pesan suara sebelum akhirnya dia juga ikut tertangkap. Setelah menghabisi dan menyandra beberapa orang di situ, anak buah Johnny langsung mencari uang hasil rampokan tersebut. Di sisi lain, James akhirnya mendengar pesan suara Natalie. Dia pun segera memutar balik mobil untuk menuju pulang ke rumahnya. Di rumah, Sebastian berhasil melepas ikatan tangannya dan menghabisi satu anak buah Johnny. Namun setelah itu, Sebastian kembali dilumpuhkan oleh anak buah Johnny yang bernama Max. Di situ Max langsung menghubungi Johnny kalau mereka sekarang telah menemukan uangnya. Namun satu anak buah Johnny harus tewas oleh Sebastian. Mendengar hal itu, Johnny sangat marah dan langsung mengajak teman-temannya untuk menuju ke rumah James. Sesampainya di sana, Johnny langsung menghabisi Sebastian dengan sangat brutal. Kemudian Johnny mengambil ponsel Sebastian lalu menghubungi James. Di sini Johnny malah menantang James hingga membuat James sangat marah. Walau sudah mendapat semua uangnya, Johnny tetap akan menunggu James. Karena Johnny berniat menghabisi semuanya agar tidak ada saksi mata atas kejahatan mereka. Sesampainya di rumah, James meminta istrinya untuk menunggu saja di mobil. Sementara dirinya akan masuk untuk menghabisi anak buah Johnny satu persatu. Saat masuk ke dalam, James menemukan April yang sedang disandra. James pun membebaskannya dan menyuruh April untuk segera masuk ke mobil bersama ibunya. Kemudian di ruang tamu, James langsung menghabisi Max. Di ruang atas terlihat Johnny dan yang lain sedang menyekap Natalie. Johnny yang telah mengetahui James ada di bawah, dia menyuruh satu anak buahnya untuk melawan James. Setelah itu, James naik ke atas dan menemukan Natalie sedang disandra oleh satu anak buah Johnny yang tersisa.
Namun dengan santai James melakukan ini. Kemudian James menyuruh Natalie ke mobil untuk bergabung dengan April dan si ibu. Tak lama kemudian James dan Johnny pun berduel. Saat James akan menghabisi Johnny, tiba-tiba polisi korup itu datang. Dia menodongkan senjatanya ke arah James. Tapi jika dia menghabisi Johnny, maka pangkatnya akan dinaikkan. Dan pastinya akan mendapat banyak bonus dan sebuah penghargaan. Sheriff yang mata duitan pun langsung menghabisi Johnny. Tiba-tiba istri James datang dan langsung menghabisi Sheriff. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.